Hai semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 23 Februari 2024. Bersama Subiantik, Sehari Cantik bersama Subiantik. Oke Neng Indi, sebelumnya perkenalkan nih untuk nama saya Neng Vivi ya Neng ya. Untuk webinar malam hari ini akan dipandu oleh saya ya Neng ya, salam kenal. Salam kenal juga, Neng. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing nih tentang yuk bikin bekal bento. Yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Indi. Halo Neng Indi, selamat malam. Malam, Neng Vivi. Nah, Neng Indi ini bertempat tinggal di tebing tinggi, Sumatera Utara. Beliau berprofesi sebagai dokter gigi dan ibu rumah tangga nih yang suka membuat bekal bento ya. Sebelum kita lanjut ke materi nih Neng, apa sih makna kesehatan untuk Neng Indi sendiri? Kesehatan itu ya perlu kita jaga, perlu kita pelihara supaya bisa menjalani kehidupan ini. Kesehatannya itu bisa dari mana aja kan, termasuk dari makanan. Jadi kalau saya concernnya di makanan, makanan itu emang yang harus sehat, boleh, boleh kalau misalnya kayak ada jajanan, apa gitu boleh. Cuman ya ada batas-batasnya gitu per hari. Oke Neng, betul banget ya untuk kesehatan itu memang penting banget ya. Dimulai dari kita sendiri ya Neng ya yang harus jaga pola makan ya, kemudian kesehatan-kesehatan yang lainnya ya Neng ya. Iya, benar. Oke Sobat Subi, untuk isi kotak bekal bento untuk isi kotak bekal nih yang cantik, lucu dan unik, tentu akan menggugah selera nih selera makan ya untuk anak-anak yang sulit untuk sarapan dan makan siang ya. Dengan bento, anak-anak jadi lebih berselera makan, terutama makan sayuran dan aneka protein lainnya ya, karena warna dan bentuknya sungguh lucu nih. Apalagi porsinya imut sesuai bagi mereka ya. Nah, kali ini kita bakal seru banget nih karena kita bakal membahas yuk bikin bekal bento. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya teman-teman ya. Oke, silakan Neng Indi untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini saya mau mengajak nih buat yang nonton untuk bikin bekal bento. Jadi sebenarnya bekal bento itu ada tahapannya dari yang mudah, sedang sampai yang sulit. Tapi kan kalau kita memang pengennya setiap hari, dimulai dari yang mudah dulu. Gimana sih yang mudah itu? Yang mudah itu banyak kok. Misalnya kalau misalnya bentuk-bentuk, nggak usah bentuk-bentuk dulu deh. Misalnya disusun-susun aja. Misalnya nasi disusun rapi, terus nanti telurnya, misalnya mau digulung atau mau dibuat seperti apa. Nah, nanti snacksnya mungkin bisa dibentuk-bentuk seperti pakai cetakan. Cetakannya udah banyak banget, nggak perlu yang mahal-mahal. Habis itu nanti bisa dipakein bentuk karakter-karakter. Nggak harus nasi, bisa juga apa aja sebenarnya. Cuman yang paling gampang dan paling sering itu ada nasi dan roti. Kalau roti juga gampang banget sekarang, udah banyak cetakan, sudah ada kayak pewarna-pewarna yang kayak spidol kayak gini. Jadi ini bisa dimakan ya, bukan spidol untuk menggambar bukan. Nah, gitu aja sih. Jadi sebenarnya harus diketahui dulu kalau bekal bento itu nggak sulit. Karena yang gampang, bahan-bahannya juga murah, tusukan-tusukan. Kalau misalnya, aduh ribet nih, males bentuk-bentuk, pakai tusukan-tusukan aja itu juga boleh. Banyak sekarang yang jual tusukan-tusukannya dari yang murah sampai yang biasanya nggak terlalu mahal ya. Tergantung aja misalnya anaknya pengen karakter apa gitu. Banyak kok pilihannya sekarang. Karena kan udah banyak juga ya kan hype-hype bekal bento kayak gitu. Kalau misalnya untuk nasi,
Jadi sebenarnya satu kotak bekal bento itu tetap memperhatikan isiannya ya. Kalau di aku misalnya ya kita ada karbonya, ada proteinnya, boleh protein nabati atau hewani, boleh keduanya atau salah satunya. Terus ada sayurnya sedikit, ada buahnya. Terus kalau misalnya mau nambahin permen atau jajanan boleh, tapi sedikit. Terus misalnya main vitamin kayak vitamin gummy gitu boleh. Nah, sebenarnya kalau karbohidrat yang paling sering kita temuin kan itu kalau nggak nasi, ya roti. Kalau misalnya nasi, misalnya pengen yang berbentuk gitu sekarang juga udah gampang, udah ada cetakannya. Nih contohnya aku ada cetakan bentuk kucing. Jadi satu paketnya itu udah ada kayak cetakan gini. Cetakan gini. Nah, jadi hasilnya nanti tinggal dimasukin aja ke sini. Nanti kan sudah terbentuk tuh bentuk kucing, kita taruh di tempatnya ya kan. Baru untuk mata-mataannya boleh dari misalnya timun, wortel, atau keju, nori juga boleh. Nih. Terus bisa juga pakai namanya nori cutter. Nori cutter ini biasanya aku pakai untuk buat mata-mataannya. Jadi kayak kan ribet ya mesti gunting sendiri, gimana gunting bulet gitu kan susah ya nori. Nah, ini tinggal kita masukin aja norinya, kita jepret. Nah, udah jadinya seperti ini. Kayak gini. Jadi dia nanti akan membentuk cetakan yang ini. Misalnya nih ada cetakan yang ada dapat matanya, alisnya, hidungnya, mulutnya. Jadi tinggal kita taruh-taruh aja di nasinya. Gitu. Memang pakai pinset sih atau tusuk gigi juga boleh. Nah, untuk nasi biasanya kita ada juga mewarnain warna biar lebih menarik ya. Kalau untuk pewarna-warnanya boleh sih sebenarnya pakai pewarna makanan karena kan dipakai juga cuma sedikit ya, kayak paling maksimal 1 sendok makan itu pun dicairkan gitu, atau bisa juga dari bahan-bahan alami. Aku seringnya pakai bahan alami karena ya memang ada juga kan di rumah kayak misalnya kalau warna kuning itu dari kunyit, kalau biru itu dari bunga telang, kalau merah dari buah bit, pink atau keunguan gitu dari buah naga, ungu bisa dari kol ungu. Wortel itu bisa buat orange kayak gitu. Hijau bisa dari brokoli kayak gitu. Jadi kalau yang alami rasanya gimana sih? Aneh nggak sih nasi pakai buah atau sayur gitu? Nggak aneh sama sekali karena kita cuma pakai airnya aja. Jadi ya nggak aneh biasa aja. Kayak rasa nasi biasa aja. Cuman dia mau warnanya jadi cantik gitu. Nah terus kalau yang kedua biasanya roti ya. Nah roti itu kalau sekarang juga udah lebih simple, sat-set ya, biasanya kan, palingan dibuat sandwich atau pakai selai-selai gitu ya, selai coklat atau strawberry. Nah, sekarang itu bisa namanya pakai, sandwich cutter. Jadi rotinya ada potongannya atau bisa pakai cookies cutter yang kayak gini, yang buat nyetak-nyetak cookies. Nah, itu juga bisa dipakai. Biasanya itu lebih detail. Jadi kan pertama kita cetak dulu pakai yang si cetakannya, baru yang untuk detail-detailnya seperti ini, itu tinggal dimasukkan kayak begini, itu membentuk cetakannya lah kan. Jadi kita nggak perlu lagi pakai mata-mataan. Atau bisa juga si cetakan yang detailnya ini kita warnain pakai spidol-spidol yang namanya edible pen. Jadi ini bisa dimakan ya guys. Jadi ini tuh isinya pewarna makanan dan ini warnanya macam-macam, pokoknya Magic Hoibiniu ada. Dan ini halal, jadi tinggal kita oleskan gitu ke ini, ke detail-detail yang cetakannya ini. Nah, nanti begitu kita cetak rotinya terwarnai. Jadi bisa jadi lebih menarik gitu, lebih cantik berwarna. Terus bisa juga kita misalnya mewarnai di rotinya gitu kan, namanya warnanya juga banyak kan. Ya bisa aja cuman, "Aduh nggak pengen ini, nggak pengen yang ada di sini, pengen mewarnai sendiri," gitu. Ya boleh, boleh banget. Kita kita seperti artis di situ ya kan. Seperti pelukis ya kan, banyak. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk proteinnya, Eee, kalau mau yang gampang satset mungkin bisa kayak misalnya kayak sosis, telur, kayak gitu. Tapi kalau aku sekarang udah lebih concern ke namanya food prep. Jadi kalau food prep itu kan
kita kan nyiapin 1 hari itu untuk hari ini kita mau masak apa, ini bumbunya udah disiapin ya kan, jadi nanti tinggal masak. Jadi kalau untuk bekal itu bener-bener membantu banget, jadi kan kalau bikin bekal kan rata-rata semuanya pasti pagi ya, subuh bahkan gitu kan, apalagi kalau anaknya banyak. Nah itu kalau misalnya kita food prep, kita tinggal masukin, tinggal masak-masak karena bumbunya kan udah selesai kan. Ya udah tinggal gampang, tinggal masukin, gitu. Terus buah juga penting pastinya, asupan buah, kalau misalnya nggak suka buah, bisa banget pakai tusukan-tusukan yang menarik, kayak gitu. Terus vitamin gummy juga boleh. Itu sih, tapi sebenarnya kalau misalnya mau mulai itu, mulai dari yang gampang-gampang dulu, nanti kalau misalnya mau yang sulit-sulit, kalau aku kan sekarang udah nggak pakai cetakan lagi ya. Kalau nggak pakai cetakan jadi pakai apa dong gitu kan? Pakai cling wrap itu loh. Nah gitu. Jadi nanti tuh dibentuk-bentuk aja suka hati, mau bentuknya mau jadi kucing, mau jadi apa. Nah itu next level memang, cuman bisa kok dipelajari dan sekarang juga banyak sekarang influencer yang bikin bento yang udah ngasih tutorialnya kayak gitu. Kayak di aku juga ada banyak tutorialnya, jadi gampang diikuti, bisa ditiru di rumah juga. Udah, Neng. Oke, terima kasih Neng Indi. Ya, ada yang mau ditanya. Ada dong. Ini aku mau tanyain ya Neng ya. Ya, Suara aku kejelasan gak Neng? Lagi di hujan soalnya di sini. enggak kok, jelas, jelas. Oke, terima kasih. Untuk Neng Indi sendiri itu sejak kapan nih Neng belajar bikin bekal bento? Kalau aku pertama kali itu di awal di pertengahan 2022 itu waktu anakku masuk TK. Nah, jadi awalnya aku ya biasa aja sih, bukannya cuma sandwich biasa gitu, nggak pakai karakter-karakter. Terus aku post di Instagram, terus aku lihat-lihat gitu kan, loh kok sekarang explorer aku pada bento-bentoan gitu kan. Jadi, ih lucu juga ya gitu. Kebetulan anakku dulu sempet picky sih, cuman dia masih kayak, aduh kadang-kadang nggak mau sayur, kadang-kadang nggak mau buah gitu kan. Jadi, lucu juga deh kalau dibuat kayak gitu. Jadi aku pertamanya mulai dari yang simple dan yang ada di rumah waktu itu aku belum punya tusukan. Aku cuman punya ya pisau sama kotak bekal doang gitu kan sama bahan-bahannya. Ya itu bisa ya memang sederhana ya misalnya kayak bentuk ikan aku gunting terus misalnya nasi sushi yang aku buat dari nori yang kecil-kecil itu yang ada di supermarket kayak gitu. Habis itu lama-lama kan banyak tuh tutorialnya yang aku lihat bisa dari YouTube, dari Instagram juga banyak. Terus oh begini caranya. Terus mulai anakku juga lebih nantangin aku gitu maksudnya kayak Naomi bikinin dong misalnya kemarin tuh dia pertama kali yang aku sulit itu bikin bekal Paw Patrol susah banget kan itu kayak berapa warna nasi itu yang mau dibentuk gitu kan aku langsung gimana itu aku satu warna aja udah susah gitu kan tapi aku tertantang gitu kan gimana caranya gitu kan terus aku coba-coba lihat aku belajar sendiri karena kalau misalnya sedetail itu sih belum ada ya menurut saya maksudnya kayak paling orang bikinnya simple-simple gitu kan nah makanya aku pelajarin oh kalau gabungin nasi tuh kayak gini awalnya sulit lama-lama menjadi tidak sulit terus mulai banyak lah peralatan-peralatan tempur bentonya kayak misalnya cetakan-cetakan terus kayak silikon cup baru kayak tusukan-tusukannya kotak bekalnya banyak lah sekarang pokoknya gitu. Berarti untuk sekarang udah nggak pakai cetakan gitu ya Neng ya? Kalau untuk sekarang udah jarang banget sih pakai cetakan, tapi kalau misalnya lagi pengen satset atau kayak aduh ribet gitu, pengen cepet gitu atau udah telat gitu misalnya, pakai juga. Tapi kalau untuk nasi saya jarang, tapi kalau yang sering saya pakai cetakan itu roti sih, karena roti kan lebih bagus gitu dia. Untuk Neng Indi biasanya seringnya bikin bento buat pagi atau buat siang Neng? Kan aku masih TK, dia pulangnya jam 12 dari jam 8. Jadi untuk biasanya untuk 9:30 dia gitu. Kalau misalnya dulu awal-awal aku bangunnya subuh dong ya kan kayak
duh ribet banget gitu. Nah, terus lama-lama makin udah paham, udah ngerti, udah nggak terlalu ribet, itu mulai jam 6. Habis itu sekarang udah geser sih dari jam 8. Jadi selesai langsung anter. Aku kebetulan TK-nya deket. Kalau misalnya yang sekolahnya jauh pasti ya dari pagi ya gitu ya pasti harus subuh sih gitu. Kemudian apa namanya untuk bikin bekal bento itu repot nggak sih Neng kalau untuk pemula? Kalau untuk pemula sebenarnya tipsnya udah tahu dulu pertama siapin dulu tempatnya. Maksudnya misalnya tempat untuk taruh makannya dan masaknya. Yang pasti dirapiin dulu, ya kan? Dilap-dilap dulu, beresin. Nah, sebenarnya yang menurut saya yang repot itu editnya sih, ya kan? Karena kan kita video bakal sepanjang apa, jadinya cuman kayak nggak nyampe 1 menit bahkan gitu kan. Nah, jadi, kalau menurut aku kalau mau lebih ringkes lagi tuh, punya 1 atau 2 stand holder gitu yang udah ada cahayanya, terus pastikan juga cahayanya cukup. Terus, misalnya kita mau nunjukin video motong, ya sebentar aja, nggak usah lama-lama sampai 1 menit gitu videonya nggak usah. Terus kalau misalnya masak nih gitu kan, mmm, pokoknya yang diambil tuh sebenarnya sedikit-sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, karena toh kita juga setiap step itu butuhnya hanya kayak paling lama 3, 5 detik gitu kan, nggak nyampe lah 5 detik bahkan. Nah sebenarnya repotnya itu nanti di editnya. Nah belajar ngeditnya sekarang juga udah banyak banget di Instagram caranya. Kalau aku terbiasa ngeditnya di CapCut, di VN juga kadang-kadang, tapi nyaman di CapCut sih. Jadi, menurut aku kalau memang mau buat video itu, satu siapin dulu tempatnya, terus sediain stand holder-nya pastinya, yang kokoh ya, jangan jatuh pula nanti pas kita masak. Terus yang ketiga, setiap step-nya itu nggak perlu lama-lama, kayak paling maksimal 5 detik aja kita videonya, habis itu yang keempat, ya udah editnya. Itu sih, nggak ada yang kalau menurut aku sih sekarang udah biasa aja ya, maksudnya kayak masak langsung video. Jadi kan ada tuh yang bilang kalau, "Aduh, masak gara-gara video jadi lama," gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak. Malah aku kalau lamanya tuh di plating-nya, karena kan aku kan bento-bentoan gitu, biasanya karakter-karakter nggak juga sih, cuman seringnya karakter gitu, ya itu yang menatanya itu yang lebih lama. Kalau masaknya sih ya pas kita masak aja, jadi nggak dibuat ribet. Pokoknya intinya kalau mau videoin step-stepnya itu, ya ini aja, singkat-singkat aja, nggak perlu lama-lama gitu. Mana nih Nengnya? Bikin. Mohon maaf Neng tadi mati listrik. Oalah, iya iya. Di sini lagi hujan apa namanya Deras lagi ya? hujan jadi tadi mati listrik. Maaf ya. Oalah, iya. Oke Mhm. Neng kita lanjut lagi ya. Iya. Untuk Neng Indi, apa sih yang bikin tertarik untuk membuat bekal bento itu, Neng? Ya awalnya karena anakku sekolah, terus kayaknya lucu banget dibuat kayak gitu, terus anakku senang, dan alhamdulillah jadinya karena semenjak karakter-karakter itu dia jadi makin semangat makannya, dan bahkan dia menantang aku, dan tertantang juga gitu rasanya, ih kalau buat ini kayaknya susah, tapi kalau bisa tuh kayaknya keren banget gitu, bagus gitu. Nah dia tuh seneng banget, jadi seringnya dia sekarang request-request gitu karakternya, misalnya kayak kemarin Paw Patrol, terus nanti, "Umi mau buat Sonic," pokoknya dia, yang namanya kartun pasti susah ya, maksudnya nggak semua gampang gitu kan. Jadi ya, itu juga menantang diriku sendiri dan aku pun senang gitu. Nah sekarang kan dia udah punya adiknya juga, nah adiknya itu kalau misalnya aku buatin juga dia langsung kayak, ih gemes gitu dia, jadi semangat gitu makannya. Ya yang buat juga pasti seneng lah gitu. Jadi lebih apa namanya? Jadi lebih tertarik makan nggak sih, Neng, untuk anaknya? Iya, jadi kayak dia, "Ih, apa nih, Mi? Hari ini karakter apa? Terus pakai tusukan apa?" Kan lucu-lucu gitu kan.
Jadi dia makin lahap lah gitu, misalnya kayak olahan-olahan sayur yang kadang-kadang dia nggak terlalu suka jadi, enak juga ya ternyata gitu. Dia padahal kan awalnya dia kayak, "Ih kayaknya nggak suka lah," gitu, udah takut duluan gitu sama sayur gitu. Kalau kebetulan anakku tuh dulu tuh agak picky sayur. Nah sekarang semenjak aku bikin bento-bento gitu, dia bilang, "Oh enak kok Mi," gitu udah mau alhamdulillah udah nggak picky lagi. Berarti untuk anaknya Neng Indi sendiri sekarang apa semua sayur udah suka gitu, Neng? Iya, suka. Kalau yang pertama kan dulu agak picky, nah alhamdulillah sekarang udah mau. Kecuali yang pahit-pahit kayak pare gitu belum mau lah ya. Tapi kalau anak yang kedua alhamdulillah sih dia mau, tapi dia seneng gitu kalau ngeliat nasinya dibentuk-bentuk tuh dia seneng banget, apalagi berwarna-warna gitu. Untuk bekal bento itu sayurannya diapain, Neng? Direbus atau dimasak? Eee, terserah sih, kalau misalnya aku seringnya ada yang rebus-rebus, tapi kalau anakku ya masakan rumahan aja sih, kalau aku menunya tuh menu rumahan. Jadi kayak misalnya sayur tumis kangkung, bayam, gitu-gitu. Ya sayur-sayur biasa gitu. Malahan kalau misalnya, kayak wortel gitu kan kadang wortel gampang ya diwarnain. Nah itu tuh ya aku masukin aja ke bening bayam gitu. Kadang sering aku juga buat urap kayak gitu-gitu. Pokoknya masak-masakan rumah sih. Jadi kalau menurut aku bekal bento itu nggak harus ribet yang rebus-rebus gitu nggak perlu juga sih. Ya tergantung yang anaknya suka apa atau makanan-makanan sayuran yang perlu diperkenalkan, yang dibuat semenarik mungkin. Jadi kalau misalnya kira-kira terlalu aneh atau kayak, "Ih rasanya apa coba kalau cuma brokoli rebus?" Gitu misalnya gitu kan. Ya kita misalnya kasih kasih garam atau garam dikit ya atau kaldu-kaldu yang sekarang kan udah makin makin enak ya yang tanpa MSG gitu. Ya tinggal dikasih itu atau misalnya sayur bisa tepung crispy kayak gitu kan aku suka banget tuh yang tepung crispy, gitu. Jadi sebenarnya kalau aku buat menu itu menu yang ada di rumah. Palingan, misalnya aku pengen buat-buat, apa, berkreasi gitu misalnya buat kemarin tuh buat Vietnam Po gitu-gitu ya boleh juga gitu. Jadi nggak harus jadi kalau bento tuh nggak harus yang misalnya cuman telur dadar gitu Kak, telur dadar apa ya, gulung itu, terus, harus yang mentah-mentah atau yang rebus itu nggak harus, ya lebih ke kalau aku tuh gini kalau bikin bento, aku mau masak apa, terus aku kira-kira mau buat karakter apa, kira-kira aku nanti perlu warnain apa. Jadi sebenarnya bekal bento aku menyesuaikan apa yang aku masak gitu. Jadi nggak harus yang kayak niruin orang banget gitu, enggak. Jadi kalau misalnya mau nyontoh misalnya gitu kan, kita lihat Instagram, "Oh cakep nih karakternya aku pengen buat," gitu. Nggak perlu juga kita yang, niru, persis banget tuh nggak perlu gitu. Jadi kayak kita niru hanya karakternya, habis itu susunannya, mau warnanya, nah itu tergantung dari apa yang punya kita masak gitu misalnya, yang kita ada di rumah gitu aja sih. Jadi jangan dibuat ribet dan pastiin masakannya emang enak. Untuk Neng Indi dulu pas pertama bikin itu resepnya apa, Neng? Pas pertama Terus bikin. kalau pertama kali bikin bekal, sandwich doang sama buah, itu pun ya cuman tusuk-tusuk doang. Tusukannya pun tusukan apa ya kemarin gitu. Kalau untuk bento pertama aku itu kemarin mie goreng atau pasta gitu. Atasnya aku bikin dadar, terus, norinya aku gunting-gunting buat matanya gitu, buat mata ikan gitu. Aku buat ikan gitu. Jadi kayak kayak ikannya lagi berenang gitu, dan jadi nasi goreng pakai telur gitu aja sih. Simpel banget kalau misalnya ada yang rajin mau ngeliatin feed Instagramku yang bawah-bawah masih simpel banget sih, masih pemula sekali. Ya aku sih udah lihat-lihat, Neng, itu bagus-bagus banget ya, Neng ya. Alhamdulillah. Ya itu, ya karena udah mau 3 tahun lah ini ya kan. Kalau misalnya awal-awal sih pasti enggak dong, biasa aja, kayak simpel-simpel. Kalau sekarang kan mungkin udah tahu triknya, udah tahu metode cepetnya gitu. Itu sih. Dan aku dulu suka banget ikut giveaway-giveaway gitu juga. Jadi kayak kalau giveaway kan harus bagus ya gitu. Jadi terpacu untuk bagus-bagus gitu.
Ini untuk Neng Indi kan katanya ada trik khususnya ya, Neng. Untuk trik khususnya itu gimana nih, Neng? Gimana? Untuk trik khususnya gimana, Neng? Supaya Kalau lebih cepat atau lebih cantik gitu. kalau trik khususnya yang pertama udah tahu apa yang mau dibuat, malamnya itu kita udah tahu apa yang mau dibuat. Terus misalnya sayur-sayurannya yaitu food prep tadi, food prepnya apa dilihat oh menunya besok mau apa gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau mau bikin bekal bento yang cepat itu dari malam udah dipersiapkan mulai dari karakternya, mau masak apa, sayurnya, lauknya, pakai kotak bekal yang mana, pakai tusukan yang mana, jadi udah disiapin dari malam. Jadi pas paginya kan, ya namanya juga pagi kan riuh ya, maksudnya kayak adalah kita mau bangunkan dulu, mau mandiin dulu, mana pakai drama lagi, ya kalau kayak gitu-gitu kan jadi lama ya gitu. Jadi kalau misalnya malam kan udah kita siapin, tinggal eksekusi, ya jadi lebih cepet aja gitu. Tapi kalau memang masih pemula, mungkin bangunnya subuh ya, maksudnya biar kan belum tahu ya gitu maksudnya ini apa nih kita mau buat apa. Nah, makanya kalau aku sekarang malamnya udah disiapin dulu apa yang mau dibuat. Jadi jarang banget kayak misalnya pagi-pagi aduh nggak tahu mau buat apa random. Nah, itu pasti ya jadinya random aja. Bisa bagus sih bisa gitu. Kalau anak aku kan umurnya 2 tahun ya, Neng. Itu Mm-mm. apa namanya untuk bikin bekal bentonya apa nih yang cocok nih, Neng? 2 tahun ya. Kalau 2 tahun ya udah bisa masakan apa aja misalnya nggak pedes ya kan. Ya paling mudah misalnya nasinya bentuknya pakai cetakan yang bulat-bulat aja. Habis itu dikasih mata-mataan yang kayak aku bikin itu. Habis itu untuk lauknya bisa telur dadar atau ayam goreng. Kayak gitu, biasa aja sih. Sayurnya boleh bening bayam, boleh ya banyak deh. Ya yang biasa di rumah aja dimakan. Untuk bekal bento ini ada manfaat lainnya nggak sih, Neng, dibanding dengan bekal yang lainnya? Hmm, kalau menurut aku sih emang harus ya bekal bento? Enggak harus. Cuman kalau bekal bento itu pastinya anak-anak akan lebih tertarik, terus lebih semangat makan. Itu aja sih. Dan pastinya kalau kita bikin bekal selalu memperhatikan isiannya juga sih kalau menurut aku ya. Maksudnya kayak harus ada karbohidrat, protein, sayur, buah, vitamin kalau perlu, kayak gitu. Snack-snacknya kayak gitu. Eh, Udah sih itu aja. Kalau misalnya sama yang lain, ya kalau misalnya anaknya, biasanya kalau yang mau dibekal-bekal bento itu sampai SD aja sih setahu aku. Karena kayak SMP udah pada yang, aduh ini malu kayak anak-anak gitu kan. Maksudnya kayak terlalu childish banget nih gitu. Ya bisa aja sih kalau, jadi sebenarnya bento itu kan nggak harus karakter ya. Jadi bento itu kan sebenarnya cara menata kotak bekal ala Jepang. Nah, jadi sebenarnya bento sendiri di Jepang itu nggak harus karakter, tapi ada juga yang cuma susun-susun doang. Jadi kayak susun nasi, baru dikasih selada, baru susun lauknya, baru susun sayurnya, kayak gitu. Dan mereka biasanya eh, ya kalau misalnya bento itu khasnya Jepang itu dia satu kotak menu yang nggak ada sekat-sekatnya dan dia semua itu full penuh gitu. Nah kalau di Indonesia itu jangan ribut, jangan ribut. Kalau misalnya di Indonesia itu udah dimodifikasi, jadi ada yang seperti itu, yang satu-satu nggak ada sekat. Ada yang sekarang pakai sekat-sekat. Jadi kan kotak bekal tuh kan ada yang satu aja, ada yang bersekat-sekat gitu kan. Jadi kayak satu bisa 4 macam gitu. Nah kalau di Indonesia menurut aku sih itu modifikasi. Jadi ada yang di satu tempat, ada yang bersekat-sekat itu dan hasilnya tetap bagus, tetap lucu. Ada yang cuman mengandalkan warna-warna juga boleh. Jadi nggak harus bentuk-bentuk juga gitu. Yang penting sebenarnya kalau bento itu ya terlihat menarik, cantik. Jadi sebenarnya
Kalau bento itu ada juga kok yang, cuman susun-susun aja kita, "Ih, cantik ya, ih, menarik ya." Ya contohnya misalnya tumpeng. Ya tumpeng kan sebenarnya biasa aja kan, maksudnya kayak paling dibentuk kerucut segitiga gitu doang, tapi kan yang lainnya kan disusun-susun rapi, kayak gitu. Ya gitu sih intinya. Ini anaknya, Oke nih ini Indi, suka bekal. ya nggak apa-apa Neng. Iya, ini yang suka dibekain bekal ini. Mengapa sih untuk bento itu menjadi sedemikian rupa ya populer terutama di kalangan emak-emak nih? Iya, aku sebenarnya kalau tahu bento itu di tahun 2022 ya. Terus kan kayaknya di tahun 2002 itu lagi naik-naiknya bento karena para influencer itu pada bikin bento, misalnya kayak SFV-nya yang gitu-gitu kan. Dan banyak influencer lainnya yang pada mulai bentoan kayak gitu. Nah, itu mulai naik banget. Eh, Terasanya itu waktu kita mau buat beli tusukan. Nah, jadi dulu tuh untuk beli tusukan-tusukan itu belum banyak seperti sekarang. Nah, jadi kita mau beli tusukan itu rebutan loh, Neng. Beneran rebutan kayak tiap hari nungguin si tokonya. Udah nih kita upload jam sekian, nanti barangnya cuma sekian. Kita tuh bertarung sama se-Indonesia di Shopee. Itu bener-bener aku ngerasa, wih, ya ampun kok kayaknya semua orang pada ngebekal ini ya gitu. Maksudnya ngebekal lucu gitu. Sebenarnya tapi kalau misalnya menurut aku dari awal-awal mulainya ngebekal lucu pakai tusukan-tusukan cetakan itu mungkin udah dari tahun 2019 gitu deh setahu aku karena ibu-ibu bekal yang udah lama gitu menjalani bekal bento itu sekitar 2019 2020-an gitu. Cuman menurut aku di naik-naiknya itu di 2021 sama 2002 itu benar-benar melonjak banget sampai sekarang tuh kayaknya yang jual kotak bekal sama tusukan bento udah banyak. Jadi alhamdulillah sekarang udah nggak susah lagi nyarinya gitu. Untuk bento sendiri itu untuk bekal bento sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih Neng? Kalau jenisnya nggak ada sih kayaknya. Menurut aku, setahu aku sih nggak ada. Cuman ya itu bento itu nggak harus karakter sebenarnya. Bento itu sebenarnya hanya seni menyusun makanan di kotak bekal. Jadi kalau cuman susun-susun aja tanpa karakter itu juga bisa dibilang bento gitu. Dan biasanya kalau orang Jepang itu nyusunnya nggak pakai tangan, pakai sumpit. Karena kan mereka semua juga ngambilnya pakai sumpit gitu. Jadi lebih presisi aja gitu. Dan kalau bento mereka seneng banget pakai brokoli rebus, wortel sama selada. Dan pokoknya mereka tuh kalau sayur seneng banyak gitu biasanya di bento. Misalnya kayak tomat cherry gitu, gitu timun gitu. Cuman kan orang Jepang kan kreatif banget gitu ya. Apalagi kan mereka bisa menirukan sampai yang animenya itu benar-benar kayak keluar dari kotak bekal gitu rasanya. Gitu. Di Indonesia udah banyak juga kok beberapa yang udah sampai seperti itu gitu. Berarti terinspirasi dari orang Jepang ya Neng ya? Iya, jadi awalnya sih memang dari Jepang sih, abis itu ngegeser juga ke orang-orang Amerika gitu, karena kalau kayak orang-orang Amerika gitu, Western gitu, dia kan bikin bekal juga, tapi biasanya jarang bentuk-bentuk, ada sih yang bentuk-bentuk, cuman mereka kayak lebih menarik, biasanya mereka main warna, tusukan-tusukan kayak gitu. Jadi kalau Indonesia itu dia menyerap keduanya sih menurut aku. Menyerap dari Jepang sama kayak Amerika Western gitu. Jadi bisa dua-duanya. Untuk Neng Indi sendiri ada bisnis yang bikin bento nggak Neng? Untuk apa namanya cetakannya atau tusukannya atau gimana Neng? Kalau dulu sempet yang tusukan susah, aku sempet jualan tusukan. Jadi kalau tusukan itu kan biasanya dijual tuh satu set. Nah, satu set itu bisa dibagi dua atau dibagi tiga. Nah, aku kan kadang ya ngapain juga banyak-banyak gitu kan. Aku cukup cukup
Cukup misalnya dari satu set itu isi bisa gambar yang sama tuh ada 3 atau 2. Nah, yang 2-nya aku jual. Nah, kalau sekarang aku udah bukan jualan itu lagi sih. Palingan aku sekarang misalnya kalau ada yang catering ulang tahun kayak gitu di sini, ya aku coba bantu gitu. Tapi aku juga nggak bisa banyak-banyak. Aku bilang aku pace-nya paling 30 ya, karena itu udah banyak banget menurut aku gitu. Capek juga karena aku ngerjainnya sendiri, belum ada tim sih, belum ada tim. Soalnya kayak masih terima job-job yang ini aja, kalau ada event aja. Kalau misalnya yang per harian, belum ada sih yang minta, cuman beberapa kali aja ini catering bento gitu kan. Palingan, baru 2 orang sih yang pernah aku gituin. Tapi Neng Indi sering apa namanya apa ngajar online gitu Neng yang bikin bento-bento gitu Neng. Gimana, Neng? Neng Indi sering ngajarin online gitu untuk bento-bentonya gitu Neng. Kalau ngajarin online, eee, belum pernah sih. Tapi kalau ngajarin, secara ini, apa, kayak tatap langsung gitu offline pernah sekali di sini, habis itu tutorial-tutorial di Instagram sih juga ada banyak. Ya soalnya aku lihat punyanya Neng Indi itu udah keren-keren banget gitu loh Neng. Maksudnya motifnya juga udah banyak karakter-karakternya gitu Neng. Iya, alhamdulillah, iya, seneng. Ya seneng aja sih memang, terus kan sekarang alhamdulillah, ya banyak misalnya ada brand yang mau, karena kan kita masak-masak untuk anak gitu kan. Nah, alhamdulillah juga maksudnya banyak gitu bahan-bahan sekarang yang udah, concern nggak pakai MSG yang gitu-gitu. Aku seneng banget sih kayak gitu. Apalagi kalau masakan aku sebenarnya bisa sih untuk empasi juga buat yang mau setahun ke atas gitulah. Kan Oke, untuk Neng Indi ada apa namanya resep nggak Neng ini untuk bentonya? Satu atau dua resep gitu. resep apa ya? Kalau yang paling gampang tuh sebenarnya ya nasi pakai telur dadar, pakai, rebusan gitu misalnya. Itu paling simpel banget sih, maksudnya itu kayak itu pasti bisa lah. Cuman kalau untuk tips, dadar secara bento itu ada tipsnya. Kalau dadar bento itu dia pakai api yang paling kecil, terus telurnya itu dikocok, habis itu disaring. Jadi nanti kan putih-putihnya itu nggak ikut ya. Nah, disaring, masuk si wajannya itu pakai api yang paling kecil, kita masukkan telurnya ke wajan dan itu tidak dibalik. Nah, itu bikin telur dadarnya mulus kinclong. Itu tips banget sih. Itu kayak teknik dasar membuat telur dadar untuk bento. Ada juga yang bikin telur rebus bentuk bunga atau bintang. Itu gimana caranya? Kita rebus dulu telur, kita kupas kulitnya, baru kita kayak pasangin tusukan-tusukan sate gitu, baru baru kita lipat pakai shrink wrap gitu. Nah, tunggu sampai 15 menit, dibuka. Jadi nanti dia kan kayak ada kerutan bekas tekanan dari si tusukan satenya. Nah, itu kayak bunga. Nanti kita potong jadi bentuknya telur rebusnya tuh kayak bunga. Atau yang paling simpelnya ini buah atau misalnya kayak tomat cherry yang paling sering ya. Itu ditusukin sama tusukan daun. Jadi kesannya kayak kayak dia tuh buah buah beneran gitu, kayak ada daunnya. Terus ada juga yang lebih gampang tusukan mata. Jadi kayak kita, aduh males nih pakai nori gitu kan. Pakai tusukan mata, jadi udah lebih lucu aja pakai tusukan mata, tusukan topi, tusukan tangan. Jadilah dia seperti karakter-karakter lucu aja gitu sih. Gampang. Untuk tusukannya itu sekali pakai atau bisa dicuci Neng biasanya? Biasanya dari plastik yang ini, yang bisa dipakai berulang. Aku aja koleksi. Biasanya sih bahan yang dipakai itu plastik gitu. Biasanya dari Jepang memang yang bagusnya. Maksudnya biar maksudnya emang kalau dari Jepang kan dia udah bagus, maksudnya bisa untuk makanan gitu.
Oke Neng, jadi ini bisa aku share ya Neng untuk gambar-gambarnya. Nanti Neng Indi bisa jelasin Neng untuk Oh menu-menunya iya, gitu di sekolah. boleh, boleh. Oh ya, ini karakter turtle, apa, kura-kura dari Pokemon yang bawah. Kalau yang atas itu Pikachu Pokemon. Nah, kalau yang bawah itu nasinya kan ada 3 warna tuh ya. Yang kuning untuk bagian badannya pakai kunyit, eh, yang biru dari bunga telang, yang untuk tempurungnya itu pakai kecap. Jadi caranya itu kalau untuk pakai pewarna makanan, 1 tetes pewarna makanan dicampurin ke air. Nah, itu seberapa banyak airnya tergantung kepekatan warna yang kamu mau. Jadi kalau lebih pekat boleh, lebih halus lagi boleh. Baru cuman dicampurkan ke nasi itu cuman maksimal tuh 1 sendok makan aja. Baru diaduk-aduk. Jadi sama nasi yang udah mateng. Kalau mau pakai misalnya bunga telang, kunyit, kecap, ya itu sama aja. Yang biasanya aku pakai itu cuman 1 sendok makan aja. Dicampurin ke, kalau bunga telang itu direbus ya. Direbus dulu sampai keluar warnanya. Kita ambil 1 sendok makan ke nasi mateng, nasi putih yang hangat. Kita campur sampai rata warnanya. Kecap juga, kalau kecap ya tinggal dikasih aja dikit kan. Nah, udah habis itu kita bentuk sesuai keinginan. Kalau aku ini bentuknya pakai plastic wrap. Bentuknya kalau misalnya membuat karakter kayak gini, ini kan agak sulit ya menurut saya untuk pemula ya. Nah, itu intinya adalah membuat per part. Jadi misalnya badannya dulu 1, kepalanya 1, tangannya 1, kakinya 1, tempurungnya 1. Nah, itu agak mungkin kalau untuk pemula kayak aduh susah banget, banyak banget. Tapi sebenarnya itu kecil-kecil kok, nggak sulit gitu. Ya. Habis itu menunya apa ya? Aku lupa. Itu ada brokoli rebus, ada selada. Kalau selada itu sebenarnya bikin mempermanis aja sih. Kalau anakku kadang dimakan, kadang enggak ya. Seladanya, tinggal seladanya itu kadang, "Udah lah Mi, kenyang banget makan selada," katanya. Ya udahlah. Terus itu kayaknya ayam goreng deh. Sama buah stroberi gitu. Terus yang bunga-bunganya itu yang putih itu dari keju. Pakai cetakan kalau itu. Terus kalau yang itu di atas, oh itu bawah nasinya itu aku pakai nasi biryani sebenarnya. Cuman kan kalau nasi biryani itu dia kan aur-auran ya. Maksudnya dia tuh nggak pulen kayak nasi putih biasa kita makan kan. Jadi dia nggak bisa dibentuk kalau itu mah aku bilang. Dan juga menurut aku penting ya kalau misalnya bento itu wajib pakai nasi yang pulen, tapi bukan yang lembek juga ya. Pulen, jangan nasi yang pakai beras kayak orang Padang ya biasanya yang makannya ini kan yang terpisah itu. Nah, itu nggak bisa sih, itu bener ambiar sih kalau yang kayak gitu. Jadi emang harus pulen dan dalam keadaan hangat, jangan jangan panas-panas juga. Kalau panas-panas kan melepuh nanti tangan kita. Gitu. Terus kalau yang atas itu telur dadar, telur ceplok, tapi telurnya nggak aku balik juga. Jadi dia masih utuh gitu. Jadi dia memang keadaannya dalamnya itu setengah mateng. Kalau yang telur dadar di atas. Itu tinggal aku kasih keju untuk kupingnya sama nori digunting dikit untuk item-item di atas. Gitu. Oh ya Terus itu kalau nasi digambar ya? Itu kenapa? digambar ya Neng? Itu Yang digambar. mana? Yang Yang mana? telurnya. Enggak, itu nggak digambar. Itu telur ceplok dikasih mata-mataan ini, matanya yang dari sini. Oh, Ditaruh aja gitu. oh iya Ini iya. nempel. Terus itu huruf itunya kayak W-nya gitu dari sini. Yang hidungnya ini. Aku gabungin 2 gitu. Iya, terus yang kupingnya itu dari keju yang warna kuning. Kalau aku pakainya Pro Cheese yang melted. Atau boleh juga merek lain. Pokoknya warna kuning kan. Jadi kan kalau keju itu ada yang warna putih, ada yang kuning. Nah, ini aku pakai yang kuning. Kalau yang bunga-bunga itu keju pakai yang warna putih. Kreatif banget ya Neng Indi ya. Iya, jadi kalau Masya misalnya Allah. bento itu kayak apa yang ada, terus kayak bagusnya dibuat apa ya gitu. Atau misalnya
oh warna ini bagusnya untuk jadi bunga kah, jadi ini kah, kayak gitu. Jadi sebenarnya bento tuh disimpelin aja sih, karena apa yang ada di rumah. Oke, dilanjut ya Neng ya. Iya boleh. Oke, dilanjut untuk tim Subi bisa dilanjut. Nah, kalau ini tuh termasuk simple karena ini aku pakai nugget. Itu aku pakai nugget lauknya dia tinggal goreng doang. Terus sayurnya juga itu juga simple banget. Itu cuman rebusan apa namanya? Brokoli sama wortel. Nah, kalau wortelnya itu aku bentuk bunga. Nah, itu memang enggak sebenarnya enggak sulit sih. Itu asal tahu caranya. Ada tutorialnya. Itu dibuat bunga pelan-pelan. Habis itu untuk nasinya itu nasi goreng. Jadi si ayamnya itu nasi goreng. Terus aku tutup sama telur dadar yang aku bilang itu tadi caranya. Jadi aku tutup, aku bungkus. Kalau di Jepang namanya omurice. Nah, aku tutup ya udah terus habis itu mata-mataannya dari yang ini, tangannya dari keju, terus dikasih tusukan-tusukan. Terus sayurnya selada putih kayaknya aku lupa sih. Matanya untuk pipinya Corona pipi itu bisa pakai saus tomat. Jadi kayak dia kayak lebih nyata gitu kan. Terus untuk bagian matanya biar lebih kayak lebih nyata lagi, itu aku pakai mayones dititikin gitu di matanya. Jadi kayak matanya berbinar-binar gitu nanti. Nanti Berarti untuk rebusannya apa namanya untuk sayurnya dikasih garam ya Neng ya, sedikit gitu. iya, kalau aku dikasih kaldu yang nggak ada MSG-nya, jadi udah berasa. Heeh. Iya, atau misalnya mau dibuat bening gitu juga boleh, misalnya sama bening bayam, bening gitu. Jadi nggak tawar lah ya kan, kalau rebus doang kan kayaknya nanti rasa apa ini gitu. Bisa lanjut ya Neng ya. Iya, boleh. Lanjut untuk tim Subi. Nah, kalau ini bentuk bentuk apa itu Neng? Tahu nggak Neng? Macan apa-apa Tuh ini tigernya Winnie the Pooh. Iya. Jadi tema Winnie the Pooh, cuman aku bikin si tigernya. Kalau yang tiger itu ini cukup sulit sih. Aku akuin ini salah satu yang cukup sulit. Ini mulai dari jam 4 subuh. Ini buatnya benar-benar per part dan ada bagian yang dua warna itu aku sambungin gitu. Jadi contohnya di bagian kupingnya sama badannya itu satu kepalan gitu, satu bentukan itu dia ada dua warna, yaitu warna orange dan warna kuning. Kalau kuningnya dari kunyit, orange-nya dari wortel. Kalau bahan alami biasanya dia tuh nggak terlalu kenceng gitu loh warnanya. Ini aja aku udah edit yang kenceng banget aja dia masih kayak ya gitulah maksudnya nggak secerah wortel gitu, wortel aslinya gitu. Terus itu bener-bener aku buat per partnya dari kepala, bagian hidung, bagian mulutnya, bagian badan, bagian ekor, belum lagi norinya yang setipis kesabaranku. Iya itu kan tipis-tipis tuh norinya untuk bagian loreng-lorengnya gitu kan sama matanya. Untuk hidung sama lidahnya itu keju yang aku warnain pakai edible pen gitu. Jadi keju juga bisa diwarnain. Jadi yang menurut aku bisa diwarnain itu ada roti, keju, kulit lumpia sama kulit tortilla kebab gitu. Nah, terus itu di situ ada si brokoli lagi dan itu kalau yang sebelah sananya yang bunga-bunga putih orange itu ini crab stick. Jadi ini menurut aku dasar sih bunga telur dan crab stick ini. Jadi nggak harus telur, crab stick atau ham apa daging ham juga bisa dibuat bunga. Jadi itu nanti aku ada sih tutorial buat si bunga ini.
Kita bikinnya bilangnya bunga telur dadar ya, tapi sebenarnya nggak harus telur dadar, apa aja yang bisa dibuat itu bisa. Itu salah satunya aku bikin crab stick dibuat bunga situ. Terus itu buahnya itu ada mangga. Ya, terus aku kasih hiasan si wortel dibentuk kayak Winnie the Pooh lah gitu cerita. Terus kalau untuk lauknya itu ayam barbeque. Jadi kan tinggal ayam dipotong-potong, baru ditumis pakai bawang bombay, bawang putih, baru dikasih saus barbeque sama ya gula garam dikit. Dah gitu. Gampang sih itu. Itu itu butuh waktu berapa lama itu, Neng? Nah, kalau yang ini aku ini sulit banget sih. Aku nih buatnya dari jam 4 pagi. Asli sih. Tapi kalau yang gampang tuh kayak yang tadi yang sebelumnya yang omurice tuh gampang. Karena itu cuman cetakan-cetakan yang norinya udah di sini kan. Maksudnya kayak udah tinggal taruh aja gitu. Nah, kalau ini tuh benar-benar gunting sendiri kan. Benar-benar wah lama banget nih gitu. Tapi aku emang kayak aduh kayaknya bagus sih, tertantang banget. Oh ya, kalau aku biasanya sering bikin karakter itu dari kartun atau anime gitu. Jadi misalnya aku mau buat Puh gitu, gambar Puh gitu misalnya. Aku searching dulu di googling, terus aku cari Puh kartun gitu. Ya udah, nanti mana yang menurut aku, oh kok ini lucu deh posenya yang begini, atau bisa kepalanya doang kan boleh. Ya udah, jadi aku biasanya searching dulu di googling gitu, maksudnya googling gambar kartunnya gitu. Jadi jarang yang mirip-mirip gitu kalau karakter bento aku sama yang lain tuh jarang banget mirip karena aku memang nirunya itu gambar kartun dari googling gitu. Bukan bukan niru bento orang gitu enggak. Tuh. Boleh next. Oke, lanjut tim Subi. Nah, ini gampang loh buatnya. Itu tuh burger doang, cuman atasnya ya itu agak tricky sih kejunya. Itu pakai keju slice yang per lembar. Ya, itu jadi tusukan itu kan ada yang kecil-kecil, ada yang panjang. Nah, itu aku pakai tusukannya yang panjang. Jadi pertama si slice kejunya baru aku tempelkan dengan nori, itu pasti nempel ya. Nori, terus aku gunting lah kayak aku guntingnya kayak agak trapesium, tapi kalau mau segi panjang juga boleh. Habis itu dengan berhati-hati menusukkan si tusukannya dari yang atas sampai bawah, jangan sampai patah. Kalau aku ada merek-merek tertentu keju yang nggak gampang patah gitu. Terus aku buat 2 itu. Udah sih paling itunya itu aku pakai cetakan yang mata sama ininya tuh ada cetakan kejunya. Itu doang. Habis itu kan kayak burger aja kan, burger. Habis itu depannya itu pasti rambutan. Lagi musim waktu itu. Itu Kalau ini nggak untuk bikin. anaknya itu habis ya, Neng ya? Yang itu burger. Habis. Dia suka burger, ya ampun. Tapi sebenarnya kalau anakku, aku tuh lebih sering nasi. Jadi kan ada beda-beda ya anak gitu. Ada yang pengennya seringnya roti gitu kan. Ada yang pengennya nasi. Kalau kalau anakku seringnya nasi sih. Roti tuh selang-seling aja, jarang-jarang gitu. Kalau misalnya dia udah bosen, "Mi pengen burger ah," gitu. "Mi pengen selai roti." Itu tuh jarang banget memang. Jadi kalau dia ada request ya udah kita buat aja. Biar dia suka itu gampang kok, dan nggak terlalu besar sih sebenarnya. Dan sayurannya juga kalau burger terserah yang anaknya maunya apa sih kalau aku. Kalau anakku kebetulan dia suka tomat suka sama keju. Kejunya dibanyakin nih katanya. Oke, dan dia nggak dulu tuh belum suka saus pedes. Saus cabai itu dia belum suka. Jadi waktu itu aku nggak ada ngasih saus cabai, cuma saus tomat gitu. Untuk anaknya udah itu ya, udah pinter request. Iya, dia request makan pedes kan. Jadi kayak tenang pedes dikit udah mau, makan gulai pedes dikit udah mau. Jadi kayak ya lebih gampang lagi kan, karena kan kita udah nggak perlu yang aduh cabenya nggak usah banyakin deh gitu karena sekarang udah mau iya jadi lebih gampang sih udah bisa pinter ya makan cabe udah sambal gitu udah pinter jadi ya lebih gampang aja lagi untuk buat bekalnya nggak pilih-pilih lagi.
Oke, lanjut ya Neng ya. Boleh? Oke, lanjut tim Subi. Nah, ini nggak sulit banget sih. Masih sulitan Tiger tadi. Kalau ini ada salah satu karakter yang di requestan aku yang baru lama aku mengabulkannya. Karena sulit kan, Sonic itu ya ampun, bikin rambut landaknya itu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, mau bikin karakter gitu harus modal nekat sih dan harus ekspektasinya diturunin. Jadi kayak aku mau buat ini gitu kan. Nekat dulu gitu. Terus kalau misalnya kurang-kurang bagus tuh biasa banget ya. Namanya kita masih belajar gitu. Nanti kan lama-lama kan lebih bagus lagi. Asal terus-terus latihan gitu. Kalau yang ini itu apelnya aku ukir bentuk kayak catur sama hati. Kalau itu pakai pisau sendiri, dia ada pisau untuk pengukir. Lebih gampang pokoknya. Jangan pakai pisau yang biasa, serem banget soalnya. Karena kalau pisau ukir tuh kecil aja kan, jadi Iya, sebutuhnya aja. Kalau pakai pisau biasa nanti serem kepotong lagi tangannya. Terus kalau yang ini itu birunya pakai bunga telang. Untuk bagian mata putihnya itu pakai keju. Untuk perut sama telinganya itu nasi pakai saus tomat. Jadi warnanya kayak krem-krem gitu, bukan putih. Nah, warna krem-krem gitu. Terus yang untuk di sepatunya yang ada merah-merahnya itu pakai crab stick. Jadi kalau merah itu boleh pakai crab stick atau wortel. Terus situ lauknya ada ayam goreng yang udah aku cuir yang sebelah kiri. Terus itu tomat cherry. Anakku suka tomat cherry. Jadi dia tomat nggak apa-apa, nggak perlu diapa-apain kalau dia tomat cherry. Kalau tomat anakku suka pakai gula. Nggak tahu itu ajaran bapaknya, nggak ngerti. Dia pakai gula itu, terus apa lagi ya itu? Itu kayaknya sawi deh, tumis sawi kalau nggak salah. Aku masak tumis iya. sawi. Nah jadi yang di sebelah kanan atas itu, yang dekat rambutnya itu tumis sawi kayaknya. Iya, Jadi sawi. kayak tumis-tumisan aja juga bisa dimasukin ke bento. Terus itu kalau yang bulat-bulat pink putih itu Naruto Maki namanya. Itu dia satu slice aja. Terus yang untuk telurnya itu crab stick digulung sama telur dadar. Jadi kayak bentuk apel gitu nggak sih? Nah gitu deh. Pokoknya kalau di bento-bento Jepang tuh banyak gitu kreasi-kreasi kayak misalnya bunga telur, kayak gini tuh telur crab stick, ada juga yang pakai seafood lain. Pokoknya lucu-lucu kecil-kecil. Jadi kalau di bento tuh semakin repot, semakin asyik ya. Makin ribet, makin asik. Gitu. Itu prinsipnya. Lebih menantang ya Neng ya kalau lebih susah gitu ya. Makin ribet, makin asik pokoknya. Oke, bisa lanjut ya Neng. Satu gambar lagi ya, bisa ya. Boleh, boleh. Nah, ini tuh sebenarnya nggak susah tahu. Ini tuh cuman aku nasinya cuma diwarnain pakai bunga telang untuk dasarnya. Itu dasarnya. Baru yang di atasnya aku taruh keju bulat. Bulat itu bisa pakai apa aja sih? Aku kemarin pakai tutup kaldu kayaknya. Tutup kaldu, tutup botol gitu. Baru atasnya ada si badan burung meraknya. Badannya tuh kecil aja. Ya kan sama kepalanya. Baru yang untuk si ekornya itu pakai daun bawang. Di atasnya ada keju. Warna kuning dan biru. Terus untuk sekelilingnya itu yang merah-merah itu tomat cherry. Terus yang kayak untuk dahannya itu teri. Teri bukan teri nasi sih, teri biasa sih. Nah, untuk yang warna-warni sekelilingnya itu aku lupa namanya apa. Pokoknya tuh rice cracker yang kecil. Kalau rice cracker yang kita tahu kan kayak dinyam-nyam itu kan dia gede ya. Nah, ini yang kecilnya. Yang kecil banget. Itu biasanya taruh di atas brokoli juga bisa bikin cantik. Terus itu yang kiri atas tuh ada timun yang aku ukir jadi daun.
ukirnya pakai pisau yang tadi, carving, terus itu, oh itu laksa udang. Jadi kalau laksa udang itu aku udah food prep dari waktu food prep, jadi tinggal kasih udangnya, kasih bumbu laksa, jadi paginya tinggal ya udah tinggal dimasak bentar udah jadi. Terus yang tengahnya itu ada biskuit, biskuit warna-warni aja. Simple kan sebenarnya, cuman ya ribet natanya aja. Tapi kelihatannya itu ribet ya, Neng ya. Iya, Kelihatan. maksudku gini, sebenarnya bahannya simpel, tapi natanya yang ribet. Natanya benar-benar satu-satu sih. Iya. Oke, Neng Indi, terima kasih banyak ya, Neng ya, untuk waktunya ini sudah sudah habis ya. Aku tutup untuk acaranya ya, Neng ya. Iya, sama-sama, Neng. Vivi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara nih ya teman-teman. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram Bekal Aset. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Indi yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali nih untuk penjelasannya ya. Terima kasih juga nih untuk partisipasinya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram di jam 10 sampai jam 11. Jadi, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan nih, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman yang lagi cari produk pecah belah yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya teman-teman. Silakan kunjungi di www.subiantik.shop. Dan selalu ikuti live streaming yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya dan Cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Indi. Makasih juga Subi dan Neng Vivi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.